Halo, selamat pagi. Hari ini di video kali ini Jessica cuma mau cerita sedikit tentang pengalaman Jessica dalam satu minggu belakangan ini, apa yang Jessica alamin. Ada sedikit pengalaman gak enak dalam satu minggu ini. Saya pengen berbagi sharing pada teman-teman follower Jessica dan mungkin juga bisa dibagikan ke orang-orang lain. Ya, dalam satu minggu ini ada 7 keluarga yang menghubungi Jessica. 7 keluarga ini nasabah saya. Yang pertama yaitu 7 keluarga nasabah saya menghubungi saya dan memberitakan bahwa mereka positif COVID-19. Nah, puji Tuhannya hampir semuanya sudah terproteksi oleh Black Card. Jadi peace of mind meskipun terkena resiko COVID, tapi untuk biaya dan lain-lain mereka tidak perlu memikirkan sampai gimana-gimana karena sudah ada Black Card. Nah, tapi dari semuanya itu ada satu yang membuat saya sedih, yaitu ada satu keluarga yang suami dan anak-anaknya udah diproteksi oleh Black Card, tapi ada satu istrinya yang belum diproteksi, sehingga satu ini nggak bisa diproteksi dan harus bayar dengan biaya sendiri. Dan paling parahnya dari seluruh anggota keluarga ini hanya si istri yang nggak bisa diisolasi mandiri, melainkan harus masuk rumah sakit sampai rumah sakit paru-paru juga, teman-teman. Nah, di sini saya masih sedih banget. Kenapa? Karena saya nggak bisa membantu lebih banyak untuk keluarga ini gitu. Sedangkan yang lain-lainnya masih bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, dari sini Jessica sedih banget. Kenapa Jessica waktu itu nggak maksa istrinya untuk beli juga, padahal preminya cuma sekitar 600 atau 700 ribu udah dapat yang on bill, teman-teman. Nah, di situ benar-benar Jessica nyesel dan Jessica berjanji pokoknya Jessica akan paksa calon nasabah Jessica untuk satu keluarga itu beli gitu, nggak mau cuma setengah-setengah. Karena ini sekarang bukan main-main, karena asuransi kesehatan itu bukan lagi pilihan tapi keharusan. Hari-hari sekarang ini harus punya yang namanya asuransi kesehatan, teman-teman, karena kita nggak tahu penyakit dan virus itu datangnya ke siapa dan milih siapa gitu. Jadi benar-benar harus jaga-jaga. Selain kita harus jaga, stay healthy, jaga jarak dan stay at home, kita juga harus punya proteksi. Jadi ketika kita terkena resiko, kita nggak lagi pusing mikirin biayanya, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu tim saya yang bulan September kemarin polisnya minta ditutup karena merasa rugi nggak pernah dipakai dan merasa masih sehat juga, masih muda, umur 30 something, teman-teman. Nah, itu di bulan September. Tapi bulan ini hari kemarin lusa dia WhatsApp tim saya dan bilang bisa nggak diaktifin lagi polisnya. Nah, padahal kan sudah ditutup polisnya, jadi agak sedih juga karena nggak bisa dipulihkan lagi. Kalaupun dipulihkan lagi, mengulang masa tunggu. Cuman sayangnya karena beliau udah ada pembengkakan jantung, jadi percuma karena tidak akan diterima lagi. Jadi itu bikin sedih banget. Dan saya merasa aduh gitu, kenapa kita nggak bisa meyakinkan supaya jangan tutup polis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada calon nasabah Jessica kemarin juga minta saya untuk memproses polis PCB 88-nya yang di bulan Mei waktu itu pernah mengajukan tapi nggak jadi diambil, nggak dibayar gitu, teman-teman ya, di bulan Mei. Nah, tiba-tiba kemarin WhatsApp saya minta diproses segera karena si Koko, calon nasabah saya laki-laki itu kemarin ternyata ada gangguan irama jantung gitu ya, dan apalah saya kurang ngerti bahasa kedokterannya. Dan akhirnya tadi saya ketemu dan ternyata setelah melihat hasilnya yang kurang oke menurut saya, yang pastinya akan ditolak decline juga. Sayang sekali gitu ya, meskipun saya juga pasti siapa sih yang nggak pengen omset gitu, tapi sorry to say gitu ya, asuransi itu one way ticket. Memang sih asuransi dibayar dengan uang, tapi asuransi itu cuma bisa dibeli dengan kesehatan. So, teman-teman yang saat ini masih sehat, masih belum pernah punya riwayat, yang masih dikasih kesehatan sama Tuhan, segera miliki proteksi, karena kita nggak tahu kapan sakit itu datang dan kapan Tuhan izinkan ada resiko hidup terjadi sama kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita ikhtiar untuk menjaga. Itu aja sih. Jadi dari pengalaman Jessica satu minggu ini, saya pengen teman-teman semua menyaksikan video ini sama-sama belajar satu hal, yaitu kalau udah punya proteksi jangan tutup polisnya,
jaga, bayar tepat waktu, jangan sampai lapse, bener-bener dijaga polisnya karena kita nggak tahu kapan resiko terjadi. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman satu keluarga udah punya, tapi ada 1 atau 2 anggota keluarga yang belum memiliki, segera dibelikan anggota keluarganya yang belum punya, karena nggak tahu siapa yang akan kena teman-teman dalam satu keluarga. Yang ketiga, kalau teman-teman sudah memutuskan membeli satu proteksi dan hari ini masih dalam keadaan sehat dan kondisi keuangannya juga oke gitu, cash flow-nya baik, jangan ditunda-tunda lagi teman-teman, segera proses dan segera ambil, karena kalau teman-teman udah terjadi resiko mau bayar segimana mahalnya juga, sekalipun agentnya juga pengen omset, sama aja nggak bisa teman-teman. Nah di sini Jessica pengen benar-benar semua orang yang menyaksikan video kali ini benar-benar memahami pentingnya insurance hari-hari sekarang. Itu aja yang bisa Jessica omongin di video kali ini. Semoga teman-teman semua menjadi lebih terbuka karena beberapa case yang Jessica alamin dalam 1 minggu ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini membantu. Selamat pagi.